Tapi ketika saya mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yahdi bihi may yasha wa yudhillu bihi may yasha, maka saya pergunakan kesempatan ini. Ya Allah, Engkau telah berikan hidayah kepada saya, maka akan saya merawat hidayah itu. Apapun yang terjadi, diiming-imingi apapun juga, maka saya tidak akan merubah daripada hidayah ini kembali kepada kekafiran saya. Tapi kebanyakan kita orang Islam yang sudah dapat hidayah, menjual hidayah mereka, menjual tauhid mereka, menjual akidah mereka dengan harga yang sangat-sangat murah, karena jabatan, karena kedudukan, karena pangkat, karena dunia, atau karena apapun juga dia gadaikan itu hidayah Islamnya. Dia rela untuk keluar dari agama Islam, dia rela untuk murtad karena sesuatu yang sifatnya duniawi, padahal sifatnya duniawi itu tidak akan pernah memasukkan orang dan membahagiakan di akhirat. Maka pelihara hidayah itu. Qalilun min ashabil jannah wa katsirun min ashabin nar. Sedikit sekali penghuni-penghuni surga itu dibanding penduduk neraka yang banyaknya luar biasa. Makanya ketika ditanya neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala, apa jawabannya? Ya narul jahannam alim talati. Fatakulu hal min majid. Neraka jahanam, Allah bertanya, apakah kamu sudah penuh? Apa jawabnya? Neraka jahanam menjawab, ya Allah, masih ada nggak tambahannya? Tuh, berarti apa? Jika seluruh penduduk dunia ini masuk neraka, masih luas tuh neraka. Ataupun kemudian setelah penduduk dunia ini masuk surga semua, masih luas itu yang namanya surga. Masya Allah, ya. Mau jadi orang yang sedikit apa orang yang banyak? Saya mau tanya, mau jadi orang yang sedikit atau yang banyak? Sedikit. Yang sedikit. Ya, kita pengen menjadi orang yang sedikit. Karena yang namanya pengusung kebenaran, yang mendakwakan agama Islam, yang ingin kebaikan itu sedikit. Maka di mana-mana yang namanya pengajian untuk kebaikan itu tidak banyak yang datang. Tapi ketika kemaksiatan, konser dangdut, musik dan sebagainya, Masya Allah sampai penuh, bahkan apa rela untuk bayar. Ini suruh masuk surga kagak bayar. Susahnya minta ampun. Tetapi ketika disuruh bayar padahal masuk neraka, wah luar biasa. Disuruh ngaji gratis, nggak disuruh bayar, dikasih minuman, dikasih makanan lagi, nggak mau juga. Tapi giliran suruh kemaksiatan, undang artis-artis seronok datang ke sini konser, dia bayar sampai ratusan ribu, jutaan, mau. Itulah makanya Allah jadikan surga itu penghuninya sedikit. Makanya apa? Susah sekali kita ini untuk masuk surga karena pilihan. Nah, kira-kira mau tahu nggak syaratnya? Mau tahu nggak syaratnya masuk surga? Nah, yang pertama syarat masuk surga. Udah siap mau masuk surga nanti? Nah, syarat yang pertama mati dulu. Iya. Benar nggak? Karena kematian itu adalah gerbang pintu untuk ke akhirat, di mana orang akan dimasukkan dalam surga ataupun neraka. Nah, kalau udah dengar gini, siap masuk surga? Mati dulu tapi. Iya. Yang benar. Pak, Bu, ini kita lagi ngaji gini. Ini malaikat-malaikat ada di sekeliling kita. Ada dia menyaksikan dan mendengarkan kita lagi ngaji ini. Dan setiap ibu datang ke sini ke masjid, langkah kita itu diikuti oleh malaikat. Sehingga kita sampai di masjid, kita berkumpul dengan para malaikat di sini. Tapi hati-hati, jangan sampai dekat-dekat malaikat Israel. Apalagi yang sender-senderan itu, paling gampang tuh mati. Udah pas senderan aja nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Yang namanya orang bernyawa itu pasti akan mati. Siapapun
manusia bernyawa pasti akan mengalami kematian. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, wala takhafu 'anil maut, jangan kalian takut pada kematian. Karena yang namanya kematian itu adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang keniscayaan, dan orang-orang yang bernyawa itu pasti akan mengalami yang namanya mati. Takut mati, mati juga. Berani mati, mati juga. Kenapa? Maka yang ditakdirkan pada kita, yang dikatakan Rasulullah SAW adalah wama ba'dal maut. Nah, setelah kematian itu yang harus kita takutkan. Kenapa? Sudahkah kita ini persiapkan ketika dari alam dunia menuju alam akhirat? Sudahkah kita ini membawa bekal sebanyak-banyaknya sebagai pertanggungjawaban kita sebagai manusia dalam kehidupan dunia ini, amalan-amalan kita? Itulah makanya yang namanya mati pasti, maka yang lebih pasti lagi adalah kalau kita ini belum mempersiapkan yang namanya bekal untuk akhirat kita. Kadang-kadang Rasulullah mengatakan al-mautu fuja'atan, yang namanya mati itu tiba-tiba, datangnya wala kalam wala kabar, wala salam wala kabar, nggak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Maka yang namanya orang sakit itu bukan syarat kematian, atau yang namanya usia tua itu bukan syarat kematian. Buktinya banyak orang-orang yang usianya muda tetapi udah mati duluan daripada orang yang usianya tua. Benar nggak Pak? Benar nggak? Maka jangan tunggu-tunggu. Ntar aja kalau udah tua, ntar aja kalau udah mau pensiun lah, masuk masjid untuk ngaji tuh, masya Allah. Ya biasanya kan gitu Pak. Kalau udah pensiun baru ke masjid Pak. Ya. Tapi kalau waktu masih mudanya udah masya Allah. Ya. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga lah. Ini apa? Semboyan anak-anak muda, anak-anak milenial itu sekarang begitu Pak. Muda kaya raya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enak banget kalau begitu. Ya makanya apa? Syaratnya mati dulu. Nah, siap mati? Siap mati? Ya masih seger-seger. Yang kedua, kalau mau kita masuk surga itu syaratnya harus berjihad di jalan Allah. Karena orang berjihad di jalan Allah itu adalah jalan pintas untuk masuk ke dalam surga, adalah mati di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Ya. Ini yang penting Pak. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahumul jannah yujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, maka aku akan sediakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi mereka surga. Seperti apa sih? Yang mereka berjuang di jalan Allah dengan harta dan diri mereka sendiri. Itu. Jadi orang yang berjihad di jalan Allah bukan dikonotasikan hanya untuk perang fisabilillah saja, karena itu memang keutamaan daripada jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah melawan orang-orang kafir yang selalu merusak dan membuli agama. Itu memang, karena mati syahid itu jalan pintas, nggak perlu pakai hisab lagi, langsung masuk surga. Dakhala jannah biduni hisab, masuk surga tanpa hisab, mubasyarah, langsung, masya Allah. Itu keutamaan. Maka syaratnya kudu beringat. Termasuk kita ini menuntut ilmu nih. Menuntut ilmu ini, mempersiapkan jihad itu adalah jihad. Maka siapa yang kemudian mati dalam rangka mempersiapkan jihad, dia menuntut ilmu, belajar agama Islam, maka matinya syahid. Ya, ini masya Allah luar biasa. Ya, makanya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala akan
disediakan bagi mereka orang-orang yang masuk surga itu bidadari surga. Ya. Loh, kok bidadaranya gimana? Ya dikasih juga bidadara. Kalau bidadari kan umum, bidadara kan nggak umum, ya kan? Nah, yang ketiga syarat masuk surga. Nah ini yang penting nih. Kudu sabar. Rasulullah mengatakan as-sabru sawabuhul jannah. Yang namanya kesabaran itu adalah kunci pintunya surga. Jadi orang yang sabar dalam kehidupan ini, orang yang sabar dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dan tugasnya, dan sabar dalam menjalani ujian-ujian Allah, insya Allah dia akan masuk surga. Innallaha ma'as sabirin. Lalu beserta orang-orang yang sabar. Ya, karena orang sabar itu kuncinya surga. Nah ini nanti kita diuji nih. Berapa hari ke depan kita akan melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Diuji nih kesabaran kita. Kira-kira siap sabar nggak? Ya. Siap sabar nggak? Ya. Sanggup sabar nggak? Sanggup, insyaallah. Nah, saya kalau ceramah paling cepat 4 jam. Paling cepat tuh, saya kalau ceramah 4 jam. Kira-kira sanggup nggak dengerin saya ceramah 4 jam? Sanggup nggak? Sanggup nggak Bu? Pak sanggup nggak? Bapak Ibu sanggup, saya nggak sanggup. Ya Bapak nggak enak dengerin, begitu sambil nonton, sambil senderan, kadang-kadang sambil ngantuk gitu. Ya saya ngomong berbusa. Mana disediain air putih doang, nggak ada yang kuning kayak apa kayak. Ya. Tapi insya Allah kesabaran ini akan membuahkan hasil kita untuk mendapatkan dan meraih jalannya Allah. Ya. Karena itu maka hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita harus manfaatkan. Hidayah Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah Allah masukkan dalam hati kita ini, kita harus rawat, kita harus jaga. Kenapa? Karena hidayah ini begitu mahal dan penting dalam kehidupan kita. Kalau tanpa hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak akan pernah ada di sini, nggak akan pernah nih bolak-balik masjid, ikutin pengajian, ikutin taklim, ikutin tausiah. Gak pernah akan ada di sini. Mungkin pagi-pagi hari ini kita baru pulang dari diskotik, baru pulang dari dugem. Ya, ini karena apa? Karena hidayah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ini harus kita jaga, kita rawat. Khususnya hidayah yang berupa agama Islam. Kira-kira kita ini sudah dapat hidayah belum? Udah dapat hidayah belum? Ya. Apa buktinya? Hah? Apa buktinya kita ini sudah dapat hidayah? Satu, kita ini Allah sudah berikan hidayah. Buktinya kita dari kecil sudah beragama Islam. Itu hidayah. Namanya adalah hidayah irsyadiyah. Apa itu namanya hidayah irsyadiyah? Hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita berupa agama Islam. Baik karena kita ini Islam, otomatis karena orang tua kita yang melahirkan kita, ibu kita beragama Islam. Itu namanya hidayah irsyadiyah. Atau hidayah irsyadiyah itu adalah hidayah yang didapatkan oleh seseorang karena pencarian daripada agama, pencarian tentang kebenaran Islam. Maka Allah berikan walaupun dengan susah payah, jalan terjal yang dia lalui untuk mendapatkan hidayah itu berupa agama Islam. Dan kita ini bisa dapatkan hidayah yang hidayah berupa irsyadiyah. Namun kebanyakan kita ini yang sudah dapat hidayah irsyadiyah belum meminta kepada Allah supaya diberikan hidayah yang berupa inayah atau taufik. Tapi kadang namanya taufik hidayah nggak dapat hidayah.
namanya taufik hidayah, tapi nggak dapat hidayah. Tapi saya yang namanya Bernardus, itu nama baptis Bernard, alhamdulillah Allah berikan hidayah. Kenapa? Ya ini sih ya. Makanya hidayah taufik itu, hidayah yang namanya inayah itu adalah yang merawat, yang menjaga, yang memelihara hidayah Islam yang irsyadiyah tadi yang sudah kita dapatkan dari awal. Dirawat itu. Tapi ada orang Islam yang mendapatkan hidayah Islam, agama Islam, gak dapatkan yang namanya taufik atau inayah. Coba buktikan. Banyak orang Islam yang sampai hari ini belum melaksanakan sholat. Banyak nggak? Ya. Banyak orang Islam yang nggak pernah sholat. Banyak nggak? Ya. Di sini ada? Ya. Di sini ada nggak? Ya. Kalau ada, mana orang yang tunjukin sama saya? Ada orang Islam yang ngaku Islam, tapi maaf, dari kecil sampai 60 tahun sampai saat ini belum bisa baca Quran. Ada? Ya. Ada nggak? Banyak. Banyak nggak bu? Bu? Banyak. Mana tunjukin orangnya? Ini nggak ada, insya Allah di sini sudah bisa baca Quran semua. Ya. Ini hidayah, taufik. Banyak orang Islam yang mendapatkan hidayah Islam, tapi dia tidak melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah. Banyak orang Islam yang mendapatkan hidayah Islam, tapi tidak melaksanakan perintah Allah, tapi banyak menjalankan larangan Allah. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, mana dosanya yang lebih besar? Ketika orang itu melanggar perintah Allah atau menjalankan larangan Allah? Hah? Mana yang lebih besar dosanya? Ketika orang melanggar perintah Allah dibanding dengan mereka yang menjalankan apa yang dilarang oleh Allah. Hah? Hah? Mana yang lebih besar dosanya? Sama. Gak ada yang dosa sama, gak ada. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dosa orang yang melanggar perintah Allah itu lebih besar daripada dosa orang yang menjalankan larangan Allah. Contoh, Bapak Ibu kenal sama iblis kan? Enggak, saya serius ini. Bapak Ibu kenal nggak sama iblis? Hah? Kalau kita, kenal Ustaz, di mana kenalannya? Kita nggak kenal dengan iblis. Tetapi Allah beritahukan kepada kita tentang iblis. Makanya kita tahu, bukannya kenal, tahu siapa itu iblis. Innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah 298. Dia musuh yang nyata bagi kalian. Apa kesalahan iblis sehingga ia melakukan dosa sangat besar? Satu cuman kesalahannya, tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah perintahkan, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah mengumpulkan para malaikat-malaikat, hai malaikat-malaikatku, sujudlah kalian kepada Adam. Allah perintahkan kepada para malaikat-malaikat untuk sujud kepada Adam. Fasajadu, semua para malaikat-malaikat sujud. Dalam arti kata bukan untuk menyembah Adam, tapi apa? Menghormati Adam. Karena Adam diciptakan oleh Allah sebagai pewaris daripada bumi yang diberikan kepintaran-kepintaran yang dapat mengetahui nama-nama apa-apa saja benda-benda yang ada di langit dan di bumi. Itu kelebihannya Adam. Maka suruh dihormati.
Fasajadu illa iblisa. Mereka semua menghormat, tapi kecuali iblis laknatullah alaih. Dia nggak mau menghormat, nggak mau sujud kepada Adam. Merasa apa? Apa wastakbar? Merasa dirinya paling pintar, merasa sombong. Ya, maka kalau ada di dalam diri kita ini sombong, baru dapat jabatan sombong, jadi orang kaya baru sombong, punya ilmu banyak sombong, sering bersedekah sombong, itu kawannya iblis. Wa kana minal kafirin, maka iblis digolongkan pada golongan kafir. Cuma satu kesalahannya, tidak mau sujud menghormat Adam. Akhirnya apa? Masya Allah, dosanya besar. Bukan sekedar diturunkan di bumi dari surga, tapi iblis pun masuk neraka selama-lamanya. Cuma dia minta waktu. Ya Allah, sampai yaumul kiamat deh, baru nanti saya pergi ke neraka. Saya pengen goda nih anak-anak cucu Adam, biar nemenin saya di neraka. Itu permintaan iblis kepada Allah supaya ditangguhkan. Dosanya besar. Adam alaihissalam berdosa. Apa dosanya? Menjalankan apa yang dilarang oleh Allah. Apa itu yang dilarang oleh Allah? Wala taqrabu hazihi sajarah. Hei Adam, Hawa, ingat sekali-kali di surga ini jangan engkau dekati itu satu pohon yang dinamakan pohon itu oleh iblis syajaratul khuld atau buah khuldi. Itu pohon kekekalan di surga yang Allah larang Adam dan Hawa untuk mendekati. Dan buah ini dinamakan syajaratul khuldi, pohon kekekalan, atau yang kita sebut itu dalam kisah-kisah itu buah khuldi. Itu yang ngasih nama bukan Allah, bukan Adam, tapi iblis. Nah, iblis kan nggak mau sendirian turun ke bumi. Dia ajak tuh penghuni lainnya di surga, Adam sama Hawa, dibujuk rayunya, dijebaknya, hei Adam, ya, dalam apa? Dalam mimik yang sangat luar biasa sedih, ya, berakting, ya. Makanya salah satu pekerjaan yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu menjadi seorang artis. Karena artis itu ya temannya iblis sebenarnya. Karena jago acting. Ya, iblis itu jago actingnya. Makanya Rasulullah melarang pekerjaan artis itu dilarang. Jangan bangga kalau ada orang tua kita yang anaknya jadi artis. Karena itu menuju jalan neraka. Akhirnya apa? Adam pun kerayu. Adam, ke penghuni surga ini cuma kita bertiga. Karena begini, saya mendengar bahwa Allah akan menurunkanmu ke bumi. Tahu sendiri itu bumi, tempatnya sengsara, tempatnya susah, makan harus cari sendiri, minum harus cari sendiri, banyak binatang buas yang siap-siap menerkammu. Nah, kalau kamu pengen tetap di surga, coba tolong dekati itu pohon, makan buahnya. Karena merasa kasihan Adam, akhirnya apa? Adam dan Hawa pun mendekati. Padahal Allah larang untuk mendekati. Bukan hanya mendekati, dimakan itu buah khuldinya. Baru ketika makan, tiba-tiba baru sampai di tenggorokan buah khuldinya, ditegur Adam sama Allah. Hingga kaget, berhenti tuh di tenggorokan. Maka bagi laki-laki tumbuh namanya jagung. Itu ceritanya, Pak. Itu cerita kisahnya dalam hadits qudsi. Jagung ini ada, itu karena apa? Ini sisa buah khuldi yang ada. Sementara ketika Hawa memakan itu, baru sampai dada, tiba-tiba kaget ditegur sama Allah. Maka itu tumbuhlah bagi perempuan yang namanya bapak yang bilang, bukan saya loh. Akhirnya apa? Dua-duanya dosa, Pak. Melanggar perintah Allah dosa, menjalankan apa yang dilarang oleh Allah dosa. Tapi jauh lebih besar dosanya iblis, karena dia sampai masuk neraka. Tapi Adam tidak sempat masuk ke neraka. Dia bertobat, diturunkan ke bumi selama 200 tahun.
saling cari, dipisahkan. Adam diturunkan di Hindia, sementara Hawa diturunkan di Jeddah. Bertemulah mereka kemudian di satu tempat, satu lembah yang namanya Muzdalifah. Di situ ada satu bukit kecil yang namanya Arafah. Di situ ada gundukan yang namanya Jabal Rahmah, dan itu yang dipakai sebagai syiar haji. Ini ya. Pada 11-12 dua-duanya dosa. Apa yang melanggar perintah Allah, Pak? Menjalankan sholat, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, itu perintah Allah. Ketika orang lalai meninggalkannya, tidak mau melaksanakannya, maka dosanya jauh lebih besar dosa orang meninggalkan sholat 5 waktu daripada dia dosa berzina, membunuh, makan riba, berdurhaka pada orang tua. Lebih besar dosa orang meninggalkan sholat, karena itu perintah. Sementara larangan Allah berzina, membunuh, makan riba, korupsi, mencuri, minum khamr, itu adalah bentuk-bentuk larangan. Tapi ketika dia meninggalkan apa yang diperintahkan Allah berupa sholat 5 waktu, puasa, haji, umrah dan sebagainya, maka dosanya jauh lebih besar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, dosa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja itu hukumannya nggak main-main, azabnya nggak main-main. Man taraka sholatan sa'atan, barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, maka dia kemudian summa mado, mengkodok sholat yang ditinggalkan secara sengaja itu, dia kodok, fala yuqbalu min sholatihi, maka Allah tidak menerima daripada kodok sholat yang sengaja ditinggalkan, kecuali dia lupa, nggak ingat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin, Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza raqada ahadukum aw ghafala an shalah falyusalliha idza dzakaraha. Ketika salah seorang di antara kamu ketiduran atau lupa melaksanakan ibadah sholat, maka sholatlah ketika dia ingat. Itu namanya sholat yang dikodok, yang nggak sengaja, yang ketiduran, dia nggak sadar, operasi 1 minggu. Ya, ketika sadar, laksanakan kodok sholat selama 1 minggu. Itu namanya apa? Kodok sholat. Fa'u'adzibuhu hukuman, maka orang seperti itu yang meninggalkan sholat dengan sengaja 1 waktu, maka dalam hadis lain dikatakan lahzotan, atau sesaat 1 waktu dia tinggalkan sholat dengan sengaja, fa'u'adzibuhu hukuman, maka Allah akan mengazabnya dengan 1 hukum. 1 hukum ini hitungan satuan waktu. Kata Ali bin Abi Thalib, 1 hukum itu setara dengan 80 tahun. Jadi orang yang sengaja ninggalin sholat, maka hukumannya itu di akhirat nanti dia azab 80 tahun lamanya. Mentara umur kita nggak sampai segitu, azabnya melebihi dari umur kita. Itu kalau dia sengaja, karena ini perintah. Karena hitungannya ibu, dari mulai balik sampai hari ini berapa tahun mau ninggalin sholat. Kalau 1 saat dia meninggalkan sholat, jadi gitu. Jadi ketika dia meninggalkan sholat 5 waktu, 1 waktu ditinggalkan, hukumannya 80 tahun. Ini 1 waktu. Kalau 5 waktu berapa? Kali 8, 400 tahun. Kalau 1 hari 5 waktu ditinggalkan 400 tahun. Kalau 1 minggu ditinggalkannya 2800 tahun. Jadi kalau selamanya 1 tahun ditinggalkan sholat, masya Allah, hitungannya 28.800.000 tahun. Itu dosa, Pak. Makanya hati-hati. Nah, oleh karena itu, insya Allah
Karena hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ini, mari sama-sama kita jaga, kita rawat. Kenapa harus kita rawat, kita jaga? Karena ini sangat penting dalam kehidupan kita. Karena dengan hidayah itu insya Allah Allah akan berikan sesuatu yang terbaik buat kita semuanya. Ya, saya pun begitu. Saya merawat hidayah yang saya dapatkan. Saya dulu ini orang Katolik, orang Nasrani, orang kafir. Gak sombong, gini-gini juga mantan kafir gitu. Tapi Allah berikan hidayah. Paling itu seorang misionaris yang banyak memurtadkan orang-orang Islam, orang-orang Buddha, orang-orang Hindu masuk ke agama kita. Itu tugas saya dulu. Tapi ketika saya mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yahdi bihi man yasha wa yudhillu bihi man yasha, maka saya pergunakan kesempatan ini. Ya Allah, Engkau telah berikan hidayah kepada saya, maka akan saya merawat hidayah itu. Apapun yang terjadi, diiming-imingi apapun juga, maka saya tidak akan merubah daripada hidayah ini kembali kepada kekafiran saya. Tapi kebanyakan kita orang Islam yang sudah buat hidayah, menjual hidayah mereka, menjual tauhid mereka, menjual akidah mereka dengan harga yang sangat-sangat murah, karena jabatan, karena kedudukan, karena pangkat, karena dunia, atau karena apapun juga dia gadaikan itu hidayah Islamnya. Dia rela untuk keluar dari agama Islam, dia rela untuk murtad karena sesuatu yang sifatnya duniawi, padahal sifatnya duniawi itu tidak akan pernah memasukkan orang dan membahagiakan di akhirat. Maka pelihara hidayah itu. Bahkan alhamdulillah bukan cuma kita ini jalan menuju pada hidayah. Pada siapa? Pada saudara-saudara kita. Kita saya Islamkan itu orang tua saya Islamkan adik dan kakak saya Islamkan mereka, tante dan om saya, anak-anak saya, dan semua saya Islamkan, istri saya Islamkan dan sebagainya. Alhamdulillah, jalan menuju hidayah itu sangat terjauh, walaupun ujiannya sangat luar biasa berat. Karena orang ingin kebaikan, orang istiqomah dapat kebenaran, maka insya Allah ujiannya akan terlalu pada kita. Ahasibana su'adraku ayyakulu amana wahum la yuftanun. Ini Masya Allah. Apakah kalian mengira mengatakan diri saya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kalian belum diuji oleh Allah dengan ujian apapun juga. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Maka sabar itulah kuncinya. Uji, beberapa ujian begitu hebatnya ujian yang kita lakukan. Ya, termasuk apa menjadi kontribusi kita. Saya dari kaya jatuh miskin, mungkin menjadi orang termiskin di dunia. Dari kaya jadi miskin, semua harta dihabiskan. Saya dulu bekerja sebagai kepala cabang salah satu bank nasional swasta di Indonesia nomor 2. Ya mungkin nggak tahu itu. Dari riba-riba yang mungkin kita dapat dari penghasilan kita yang nggak benar, sampai dihabiskan semua, nggak ada sisanya. Sampai ngontrak di rumah kontrakan 3 petak, 1, 2, 3, lu lagi ya. Diuji oleh Allah. Begitu dahsyatnya ujian yang Allah berikan kepada kita. Tapi insya Allah kalau kita hadapi dengan kesabaran, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah. Bahkan ketika saya sebelum masuk Islam sudah belajar dulu. Kan sebagai seorang misionaris diwajibkan untuk belajar dulu kepada agama orang lain untuk mudah memurtadkan mereka. Alhamdulillah saya sudah bisa baca Quran, sudah bisa menghafalkan Al-Quran, saya sudah bisa bahasa Arab, baca kitab kuning, yang kitab gundul katanya. Jangan kan kita kitab yang gundul, yang botak, yang gondrong aja belum tentu bisa. Ya benar nggak? Iya benar. Iya kan? Kitab gundul kita nggak bisa. Jangankan yang yang botak, yang gundul, yang gondrong aja belum tentu bisa. Ya. Tapi saya insya Allah semua itu saya jalani 5 tahun untuk belajar Islam, berhenti jadi misionaris. Akhirnya ada Pak, itu karena belajar kita dapatkan hidayah. Kita belajar bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Bukan cuma belajar doang, paham doang. Dakwahkan ini Islam. Ya alhamdulillah saya dakwakan ke keluarga, saya dakwakan ke mereka, datang kembali mereka orang saya murtadkan, ajak lagi untuk masuk Islam. Begitu caranya. Jangan cuma ya, karena pekerjaan utama kita ini berdakwah Pak, bukan jadi petani, bukan jadi
bukan jadi pejabat atau itu pekerjaan sambilan. Pekerjaan utama saya adalah dakwah di jalan Allah. Pekerjaan sambilan saya adalah pengusaha. Begitu. Jadi jangan sampai pekerjaan tetap petani, pengusaha, ASN, bukan, itu pekerjaan sambilan. Dan pekerjaan dakwah itu pekerjaan yang wajib bagi setiap muslim, wajib untuk berdakwah. Minimal berdakwah bukan cuma sekedar ceramah ini dan sebagainya. Dan dakwah juga itu, Pak, berinfak, bersedekah, itu berdakwah. Ya, seperti contoh ini juga dakwah, Pak. Kita alhamdulillah di tim membawa yang namanya Al-Quran tulis metode follow the line. Apa ini, Pak? Ini Al-Quran ya. Ini Al-Quran dan masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan kalau ibu punya ini Al-Quran, alhamdulillah, metodenya kan bermacam-macam. Ini salah satu metode tulis Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Ini kitabnya. Ini Al-Quran, Pak. Tapi Masya Allah, banyak kita orang yang bisa membaca Al-Quran tapi tidak bisa menulisnya. Karena saya mau tanya, coba tuliskan surat Al-Fatihah, padahal sering dibaca setiap hari, hafal, bener ya? Tapi bisa nggak kita tuliskan tuh huruf-hurufnya? Dan di sini kita itu bisa belajar Al-Quran itu. Bukan cuma sekedar nulis, bisa membacanya sekaligus dan menghafalkan. Nanti di bulan Ramadan hafalkan ini. 1 bulan insya Allah bisa hafal ini, hatam 30 juz Al-Quran. Sanggup? Sanggup? Bapak bisa miliki sendiri, silakan. Bapak mau infakkan, wakafkan kepada orang lain, silakan, lebih banyak pahalanya. Makanya kalau beramal, ya, amal yang jariah. Kalau kita nantunin anak yatim, putus tuh, udah sampai situ pahalanya. Tapi kalau kita ini wakafkan Al-Quran ini, kita berikan pada orang lain untuk bisa belajar, Masya Allah, sampai kita mati, sampai kita dikubur, sampai nanti hari kiamat, selama ini masih dipergunakan untuk dipegang, dipelajari, dirawat, maka pahalanya nggak akan pernah putus. Masya Allah, ya. Insya Allah, siapa yang berminat silakan, nanti di luar itu sudah ada, ya. Tentu saja ini ada biaya cetaknya, ya. Biaya cetaknya ada, Pak, 100.000 silakan. Nanti berminat silakan, dan insya Allah ini mempermudah. Dan saya pakai metode seperti itu, maka saya bisa hafal Quran, ya, bisa hafal Al-Quran, bisa baca kitab, bisa nulis bahasa Arab dan sebagainya, karena saya pakai metode ini. Ya, mudah-mudahan ini jadi manfaat buat kita semuanya. Silakan. Oh, saya nggak punya 100.000, nggak ada, nggak masalah. 1.000, 2.000, 5.000 kan nggak berat. Anda kumpulkan saja patungan, insya Allah kita kontribusi. Ya, kita kontribusi. Ya, insya Allah kita kontribusi. Ya, kumpulkan saja, nanti ada infak beredar, ya, atau infak di luar. Nanti, Pak, saya mau ikut tapi saya nggak mau Quran, nggak sanggup beli Qurannya, enggak, 1.000 nih. Alhamdulillah, 1.000 berapa banyak yang akan kita dapatkan pahalanya. Ya, dan insya Allah ini nanti akan ada juga dibagikan nih. Cuman karena waktunya, ya mungkin ibu-ibu, bapak-bapak pergi ke ladang pagi-pagi ini, ya, ke sawah, insya Allah. Dan nanti mungkin ini akan coba. Sebenarnya saya akan ada pertanyaan-pertanyaan untuk dapatkan ini buku, ya, yang nanti kita bagikan. Tapi kalau ini insya Allah diganti uang cetaknya saja 100.000. Kalau maupun lebih nggak menjadi masalah. Ustaz, saya butuh 10. 1 buat saya, nanti yang 9 saya infakkan saja pada orang yang butuh. Ibu bisa menyalurkannya sendiri, bapak bisa menyalurkan sendiri, atau diberikan kepada kami untuk kita salurkan. Dan insya Allah penyalurannya tepat. Karena apa? Ada sekitar 80% penduduk Indonesia ini yang buta huruf Al-Quran. Mungkin salah satunya ada di antara saudara kita. Maka insya Allah kita berikan ini, pahalanya Masya Allah, ya, mengalir sampai hari kiamat. Dapat syafaat lagi, didoain lagi sama orang-orangnya. Ini luar biasa, ya. Itu mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Nanti siapa yang berminat silakan di luar, ya, karena tidak boleh berjual beli di masjid, ya. Maka di luar saja. Nanti insya Allah lah
pengurus DKM yang akan bagikan, karena waktunya sangat tidak mencukupi. Silakan dibagikan nanti fatwa tentang kesesatan Syiah. Ya, ini menjadi salah satu aliran sesat yang berkembang, dan ini fatwa-fatwanya bahwa Syiah itu adalah bukan Islam dan Syiah itu adalah sesat. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan insya Allah ini satu hari yang sangat luar biasa bagi saya pribadi, karena bisa berdakwah mendakwakan Islam apa yang saya inginkan. Tapi insya Allah ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah, jangan pernah takut miskin. Justru kalau kita nggak sedekah, kita nggak berinfak, Allah miskinkan kita. Ya, nggak usah pilih-pilih, nggak usah ini. Dan saya alhamdulillah, saya sudah meniatkan dalam hati saya, kehidupan saya ini insya Allah untuk berdakwah. Maka saya jadi pengusaha untuk apa? Agar saya bisa menghidupi dakwah saya. Bukan saya hidup dari dakwah, Pak. Ya, saya nggak pernah hidup dari dakwah yang saya lakukan. Ya, karena dakwah itu mendatangi, bukan diundang. Ya, dakwah itu mendatangi orang-orang, kedakwahkan mereka. Maka saya nggak pernah hidup dari dakwah yang saya lakukan, tapi saya menghidupi dakwah yang saya lakukan. Ini prinsip saya semenjak saya masuk Islam. Seperti itu ya, sehingga Allah berikan kemudahan bagi kita walaupun ujian pernah kita lakukan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya maaf, karena waktu syuruk juga sudah mulai ya. Karena waktu syuruk itu tidak langsung sholat, Pak, tidak boleh. Ketika matahari terbit langsung sholat, itu nggak dibenarkan. Kenapa? Ada larangan waktu-waktu sholat. Ketika matahari terbit, ketika matahari pas berada di tengah, ketika matahari terbenam, itu waktu-waktu sholat yang tidak boleh dilaksanakan. Tunggu dulu. Maka ketika syuruk datang, 15 menit ditunggu baru sholat syuruk. Karena pahalanya sholat syuruk itu apa? Pahalanya apa? Sama dengan pahala haji. Kalau kita nggak pernah berangkat haji, nggak punya gelar haji, tapi pahalanya kita dapat. Karena banyak orang yang gelarnya haji, berangkat haji ke sana, tetapi justru pahalanya nggak ada. Ya, insya Allah ini kita laksanakan. Sholat syuruk itu ada aturannya, tidak boleh itu sholat syuruk ya. Nggak boleh pulang dulu, ditunggu tuh sholat syuruk. Nunggunya dengan apa? Berzikir, baca Quran, dan dengerin ceramah. Ini yang dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Itu kaifiahnya adalah caranya kita sholat syuruk. Ya, mudah-mudahan ini sebagai pengingat kita, dan mudah-mudahan kita jalankan. Yang belas, ayo. Zaman ini semakin edan, zaman ini semakin rusak. Maka kalau kita tidak pertahankan, menjaga, merawat akidah kita, maka kita akan larut bersama-sama dengan mereka yang selalu hidup dalam keadaan kecemasan, kegelisahan, dan kecelakaan yang mereka alami. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya aturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atensinya, dan insya Allah yang berminat sekali lagi nanti bisa menghubungi di luar ya, 100.000 silakan. Kalau nggak mau ya patungan nggak apa-apa, silakan untuk bisa dapat berapa kitab Quran ini. Mari kita tutup kajian kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.